Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Pada episode ke-60 kali ini saya bersama Gemma Minang. Dia adalah investment analyst di Angel Network Indonesia atau biasa disebut Angin. Kami diskusi banyak tentang pendanaan startup khususnya di early stage dan juga diskusi tentang ekosistem startup dan investor di Indonesia. Selamat mendengarkan. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Namanya Gemma Minang itu benar kan ya? Bener-bener. Jadi itu family name. Banyak yang salah kirain tuh nickname atau family name. Oh gitu. Asli tapi orang Minang berarti? Jadi sebenarnya Padang papaku doang. Mama sih orang Surabaya. Sih. Cuman namanya emang terlalu strong sih. Iya sih, makanya tadinya tuh kirain nickname doang gitu. Ini panggilan atau apa gitu. Oh, oke. Soalnya, tapi aku lihat di LinkedIn juga namanya kan Gemma Minang ya. Apa kabar nih sekarang di masa pandemi ini? Baik, alhamdulillah kebetulan full working from home gitu. Karena kondisinya kan kita kemarin kantornya itu di WeWork. Jadi Iya, risky banget kan ya untuk stay di sana. Sesimpel kayak misalnya utensil semacam gelas aja tuh kita sharing kan sama orang lain. Jadi akhirnya kita mutusin untuk keluar dari WeWork terus stay di rumah. Jadi lama-lama terbiasa sih dan produktivitas juga sebenarnya makin meningkat ya karena nggak harus dealing sama macet misalnya kan sama kayak capek bolak-balik. Jadi, iya sih. Itu mulai enjoyable sih. Iya, itu soalnya kan revenue tower ya, atau prosperity ya, WeWork revenue ya, revenue tower. Revenue. Iya kan di belakangnya itu persis yang waktu itu kasus bank apa gitu kan ya, yang satu kantor mereka harus off. Iya, nah aku juga waktu itu persis banget lagi ada acara IDX waktu itu. IDX kan di deket-deket situ juga gitu kan. Nah terus juga harusnya ada janjian di WeWork pas lagi rame itu. Nah terus dapat broadcastan teman-teman lah bahwa kantor itu ditutup kayak gitu-gitu lah. Cuman waktu itu juga kan banyak berita yang campur aduk ya waktu awal-awal itu kan, waktu awal-awal April kalau nggak salah kan. Itu ngeri banget sih. Paling nggak kalau nggak, aku kebayangnya mungkin kalaupun di WeWork-nya aman, tapi kan mungkin ada karyawan yang makan di kantin mana, kali aja berinteraksi gitu-gitu. Iya, itu ya banget sih. Terus ternyata emang mungkin kerjaan yang angin yang jatuhnya masih financial services itu sangat doable untuk dikerjakan di rumah gitu, nggak harus semuanya ada di kantor. Iya sih, ya. Paling event aja yang agak-agak menurun ya. Biasanya kan angin tuh cukup rutin bikin event ya. Iya, jadi pitching session pun kemarin sempat vakum beberapa bulan, cuman akhirnya sempat dan ternyata emang adjustment sih untuk acara-acara juga. Iya, ya. Oh iya, aku belum sempat kenalin nih, Men, buat ke para pendengar ya. Gemma ini adalah investment analyst di Angin ya. Masih bisa dibilang begitu atau udah paling nggak udah ada 2-3 tahun pengalaman ya di Angin ya gitu. Iya, close to 2 tahun. Tapi kebetulan banget emang aku baru aja resign early this month. Jadi bulan Agustus lah ya, bulan Agustus akhir. Cuman kalau misalnya cerita dikit soal di Angin, kemarin terakhir itu aku sebagai tech investment lead. Jadi memang fokusnya itu untuk menganalisa, mereview, dan juga memberikan support untuk tech-enable startups yang purely commercial. Jadi di Angin itu kita bagi fokus investmentnya. Jadi ada yang commercially driven, ada juga yang untuk socially driven. Nah, aku di bagian yang commercial. Nah, sebenarnya itu sih yang pengen aku tanya ya. Kan hampir 2 tahun, ibaratnya Angin kan seperti yang teman-teman mungkin yang dengar juga udah tahu, Angin itu kan angel network ya, berkomunikasi dengan banyak angel investor dan juga melakukan due diligence ke startup dan dikenalkan ke investor tersebut. Dan beberapa
terjadi closing juga di sana gitu kan ya. Aku pengen sedikit minta insight ya dari dirimu nih terkait dengan mungkin secara global dulu ya, investment di Indonesia gimana sih khususnya untuk early investment ya, early stage ya. Soalnya kalau menurut pendapat aku kan belakangan atau mungkin banyak investor yang agak kalau ke early startup atau early investment itu kan risk taker banget ya, terlalu tinggi resikonya. Kebanyakan orang kan memang yang sudah pernah diinvest oleh orang lain atau bahkan udah masuk ke venture atau ya kalau udah paling nggak series A, series B seterusnya mah mudah gitu ya. Cuman kan yang memang agak problem tuh early investment gitu. Nah, pendapat dirimu gimana nih? Oke, berarti ini definisi early stage-nya di sini itu sebelum seed ya. Jadi istilahnya mereka masih nyari institutional investor pertama. Jadi gini sih kalau misalnya aku mungkin ceritain konteksnya secara umum yang aku lihat dulu ya dari beberapa visi lain dan juga secara global aja. Kalau misalnya sesimpel kita lihat dari news misalnya kalau subscribe ke Tech in Asia atau misalnya ke E27 atau yang lain, ini tiap hari pasti masih ada aja kan ya berita soal investment gitu. Dan misalnya juga Cina karena perkembangan ekonominya udah baik, mereka udah bisa recover, itu malah lebih aktif investmentnya. Dan itu pun aku dengar dari visi-visi lain yang memang Chinese fund, mereka udah men-treat kondisi sekarang ini seperti as usual aja, business as usual gitu, nggak ada dampak yang signifikan. Cuma mungkin kalau di Indonesia, aku lihat visi kan operationnya tuh cukup lean ya, kan mereka nggak harus banyak orang misalnya. Jadi kalau dari investment activity sendiri, semuanya itu terus berjalan. Cuman mungkin emang yang terjadi adalah ada semacam kayak istilahnya direm lah ya gitu, pengereman untuk early stage investments yang lebih risky gitu. Jadi mereka tetap aktif untuk misalnya follow on, jadi invest ulang di round-round dari portofolio mereka yang udah ada, begitupun juga dengan angel investors, terus juga misalnya lebih secure, lebih safe kalau misalnya udah gue invest di big names aja gitu yang udah lebih jelas path-nya. Tapi memang mengerucut banget tuh ke early stage investment. Cuman kalau misalnya dari angin sendiri yang kita lihat, malah makin besar appetite terhadap investment ke hal-hal yang di semacam menjadi semacam bisa dibilang star atau helper di dalam kondisi pandemi ini gitu. Jadi misalnya sektor kayak fresh groceries kan ya, online groceries, terus misalnya sektor kayak edtech yang sekarang makin naik daun, itu malah makin banyak interest-nya gitu. Jadi kebetulan kami juga kemarin sempat bikin semacam testing gitu ya. Jadi testing kita bikin kayak katalog isinya beberapa deals. Jadi biasanya tuh di angin kita akan hanya ngasih 1-2 deals dalam kurun waktu 2 minggu sekali. Nah ini kita coba kasih 6 deals gitu dari berbagai sektor. Dan pas kita track, memang paling banyak tuh interest-nya ke sektor-sektor yang jelas sebagai yang paling essential dalam waktu pandemi ini gitu. Dan pas kita tanya pun appetite mereka masih ada gitu. Mereka masih berani untuk invest, cuman emang akan lebih tight dalam hal misalnya melakukan due diligence-nya, terus melihat si founders-nya juga. Jadi emang bisa dibilang appetite itu masih ada, risk itu semakin tinggi. Cuman kalau misalnya opportunity itu masih luas banget, apalagi sekarang makin banyak loopholes yang ada kan gitu. Selama pandemi itu makin banyak service-service yang baru bermunculan pas orang-orang tuh ngeh karena pandemi ini gitu. Jadi kalau lihat dari sisi inovasi, dari opportunity itu masih gede banget menurut aku gitu. Dan investor malah makin mau mencari ide-ide baru itu yang marketnya baru muncul setelah pandemi ini ada. Gitu. Jadi buat teman-teman early stage startups sih menurut aku coba reiterate lagi, coba benar-benar pasin lagi product market fit-nya gitu. Benar-benar dibikin serelevan mungkin dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena investors bukan nahan duit sih, enggak sih kalau aku lihat. Malah banyak kan yang malah lebih oportunis ya sekarang ngelihat kondisinya, apalagi banyak juga yang dia nggak bisa traveling misalnya ya, dia nggak bisa banyak melakukan meetings, attention span-nya untuk ngelihat hal-hal lain tuh makin besar. Gitu. Jadi sesimpel misalnya newsletter angin tuh lebih banyak dilihat pas selama pandemi ini bermulai gitu, karena mungkin
ya lebih banyak waktu di rumah kan, mereka bisa lebih santai, mereka ada waktu juga untuk eksplor industri-industri baru misalnya. Jadi Iya, masih iya. ada banget opportunity-nya sih menurut aku. Iya, ya itu menarik banget sih ya. Berarti semakin investor pun kan ada yang as institution, ada yang as person ya, yang dikelola sama Angin, yang jadi membernya Angin tuh kebanyakan personal atau ada juga venture. Jadi campur kan masih kebanyakan personal sih. Pun biasanya personal pun orang yang punya venture ya biasanya, yang partner di venture ya. Iya, jadi background-nya macam-macam banget. Ada yang emang dia partner di venture lain, ada juga yang memang istilahnya dia punya family business besar gitu kan, terus di-pledge beberapa uangnya untuk investing, itu juga ada. Dan sekarang kalau lihat dari beberapa members yang baru join terakhir itu, memang semakin banyak yang dia tuh fokus ke vertikal tertentu gitu. Jadi emang dicocokin sama bisnis lainnya mereka. Iya, iya, iya. Iya, tadi kalau yang terkait dengan pandemi benar banget sih. Kalau kalau aku rasain sendiri ya, kalau aku kan di Kiwi. Sekarang kan kita agak sedikit membelokkan apa ya, mungkin bisa dibilang credo ataupun tagline dari bisnis kita. Tadinya kan kita antrian online gitu ya. Belakangan kita lebih kayak membahasakan diri ya sebagai kayak crowd controlling juga gitu. Karena kan ketika antrian itu tidak terjadi di lokasi, artinya kita bisa memanage crowd controlnya, kita bisa memanage crowdnya gitu. Yang mana itu sekarang jadi apa ya? Jadi kunci sih, orang-orang setidaknya masih banyak. Ya aku nggak tahu juga sih, ini kasus masih naik terus ya. Tapi orang masih banyak yang takut lah ibaratnya terhadap takut terhadap keramaian lah kayak gitu. Ataupun bisnis pun dipaksa untuk service yang mereka lakukan tidak menimbulkan crowd kayak gitu kan. Karena ada aturan juga dari pemerintah. Jadi memang kayaknya masih cukup bagus. Nah, cuman aku berpendapat gini, bukan berpendapat ya, punya pandangan mungkin kalau tadi appetite dari si investor rata-rata kebanyakan ingin melihat atau menunggangi wave dari pandemi, ngelihat startup ataupun early stage bisnis yang concern terhadap adaptasi kebiasaan baru dan sejenisnya lah kayak gitu. Ini kan misalnya hanya berlangsung taruhlah 2 tahun gitu ya, berdasarkan apa ya, riset-riset yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh lebih pandai lah kayak gitu. Apakah itu tidak jadi apa ya, nanti jadi bumerang gitu setelah 2 tahun ya mungkin tidak terlalu laku lagi atau kayak apa gitu tidak terlalu semenarik pada saat ini. Apakah memang hanya untuk jangka pendek saja gitu, tidak untuk kayak long lasting? Kalau menurut kamu gimana tuh? Menurut aku sih memang ada banget risk dalam hal misalnya investing di, bisa dibilang tren lah ya jatuhnya, tren atau era gitu. Jadi misalnya ada tanggal kadaluarsanya gitu ibaratnya kalau produk kan, kapan itu akan turun. Cuma balik lagi ke dari fundamentalnya startup sendiri ya, bisnis model yang emang bisa terus di-reiterate kan, tergantung apa yang market minta gitu. Jadi menurut aku sih kalau dari situ risk-nya nggak terlalu besar gitu. Apalagi misalnya kita kalau omongin soal sesimpel misalnya fresh groceries gitu, itu something yang menurut aku mau nanti udah selesai pun orang yang udah terbiasa itu udah ada semacam apa ya, kayak semacam lemnya gitu lah, mereka tuh udah terikat gitu dengan servisnya. Jadi dari situ sih menurut aku bisa terus sustainable ya investment-nya. Apalagi nanti kalau misalnya memang sudah bisa orang-orang keluar beraktivitas, pun sesimpel misalnya edtech, berarti bisa jadi semacam pengantar aja ekstrakurikuler misalnya untuk education yang di luar sekolah. Jadi kayak semacam reiteration itu bisa terus terjadi gitu. Dan dengan nanti mungkin cost-nya akan lebih murah dari gains yang udah didapatkan sama startup ini dari pasar selama pandemi gitu. Jadi sih aku mungkin untuk sekarang belum melihat ada semacam resiko yang terlalu besar gitu. Dibanding misalnya si investor ini malah coba vertikal yang memang misalnya udah ngetren lama lah gitu ya, will be here to stay, cuman sekarang dampaknya terkena banget nih misalnya karena pandemi. Let's say kayak misalnya traveling. Ya, yang itu bisa dibilang salah satu big player juga, big industry di digital ecosystem di Indonesia. Cuman mungkin untuk sekarang sangat slowing down kan. Dan mungkin kalau misalnya sekarang aku lihat sendiri, surprisingly
cukup banyak sih ada early stage startups yang benar-benar masih berawal gitu, dan mereka pun banyakan pas kita lihat objektifnya itu memang untuk riding the wave after corona gitu. Jadi mereka ekspektasinya itu akan ada langsung boom gitu. Setelah corona selesai, orang-orang langsung pingin pergi gitu, orang-orang pingin traveling. Nah, cuman kalau misalnya untuk invest dalam jangka waktu sekarang yang semakin uncertain dan traveling pun sangat dikontrol, malah menurutku lebih risky gitu. Karena gainsnya akan baru terjadi setelah corona ini kan, setelah pandeminya udah bisa slowing down lah, kurvanya udah bisa lebih baik bentuknya. Dibanding kita invest yang memang sekarang udah relevan, terus nanti mungkin akan ada slowing down. Cuman kan bisa dibilang kalau kita lihat misalnya pakai produk metrics tuh ya kan, ada yang ada cash cow, ada superstar, kan nanti akan ada titik di mana produk ini akan mencapai level maturity kan. Jadi menurutku slowing down itu emang semacam fase aja sih untuk suatu produk gitu. Dan nggak akan juga mereka bisa mencapai tahap bener-bener misalnya jatuhnya ambiar lah ya, bener-bener hilang gitu. Karena hal-hal yang diperlukan sekarang itu sebenarnya service yang sangat esensial juga gitu untuk di ya era-era berikutnya. Beda sama misalnya yang spesifik banget, let's say ada orang bikin automatic sanitizer dispenser. Nah, itu mungkin akan cukup short-lived ya, bisa dibilang gitu kan. Akan ada tahap di mana orang-orang sudah nggak perlu beli-beli lagi gitu, akan demand-nya menurun drastis. Tapi kalau masih semacam service ya misalnya, jadi bukan produk IoT gitu, service kayak misalnya kayak Kiwi gitu kan untuk crowd controlling, terus misalnya telemedicine, itu sih akan selalu ada sih demand-nya menurut aku. Iya, betul banget sih. Soalnya kalau aku lihat ya, tergantung juga dari si bisnisnya ya, kan memang harus terus berubah lah, harus terus berubah dan segala macam. Apalagi kalau model-model bisnis yang services sih, benar tadi ya, kayak oke lah sekarang nih adaptasi kebiasaan baru, tapi aku lihat nanti ke depannya pun akan jadi tetap berjalan sih. Kayak aku misalnya di Bandung mau meeting dengan tim sama-sama di Bandung juga, kalau bisa Zoom-an sekarang ya udah Zoom aja gitu loh, atau online aja gitu. Aku rasa memang ada beberapa yang kita dipaksa nih dalam beberapa bulan terakhir, kita dipaksa untuk merubah kebiasaan secara ekstrim. Tapi setelah pun yang memaksa kita untuk berubah secara ekstrim ini hilang, ada tetap yang melekat gitu lah. Tetap ada yang melekat sih. Jadi itu pun kayaknya akan tetap relevan lah untuk after COVID lah misalnya ya, kayak gitu ya kalau kata aku sih. Oke, kita balik yang ke early stage deh. Kan based on pengalaman ya selama ini, kalau metrics yang dilihat oleh para investor early stage itu apa aja sih sebenarnya ke startup? Apakah ada numbers tertentu, misalnya traction lah let's say, ataupun misalnya revenue kah, atau ada apa aja sih matriksnya yang benar-benar liar ya? Ini mungkin buat edukasi kalau teman-teman mau pitch ke angin nantinya ya. Gitu. Ini kayak salah satu pertanyaan yang banyak banget didiskusiin kayak antar early stage startup sama early stage investor. Karena memang istilahnya early stage itu stage yang bisa dibilang kayak gray area gitu, kayak abu-abu, semuanya ngawang gitu, belum ada pemasukan yang signifikan, misalnya progress juga belum bisa di-track. Jadi sebenarnya yang kita lihat tuh apa gitu. Jadi misalnya kalau dari pengalaman aku sendiri dan throughout inilah reviewing proses di Angin juga, 3 hal yang banget juga ada artikel bacaan yang menjelaskan kenapa tim itu penting banget. Nah, terus biasanya pertanyaan berikutnya, oke, kalau misalnya yang dilihat itu apa? Apakah harus misalnya experience, terus misalnya harus sekolahnya bagus, harus berpendidikan di luar negeri misalnya. Nah, sebenarnya kalau di Angin sendiri, sama dari penglihatan aku sendiri, yang paling penting itu adalah kecocokan antar tim gitu, sama apakah timnya ini saling complementing each other gitu. Jadi experience itu matters, yes, if it's relevant to the business that you are doing, sama juga relevan dengan title yang dipegang. Tapi bukan juga misalnya experience itu berarti
oke, berarti kalau yang CEO harus sudah punya XX tahun pengalaman sebagai misalnya konsultan, harus ex McKinsey, misalnya harus ex investment banker, harus ex I don't know, Microsoft, Google gitu. Itu nggak juga gitu. Malah kadang-kadang kita lebih memberikan reward juga untuk orang-orang yang udah punya entrepreneurship experience sebelumnya. Be it dia punya small business, dia udah pernah running ya semacam UKM gitu ya misalnya. Tapi di situ kuncinya adalah mereka udah tahu gitu how to run a business, how to lead a team. Gitu. Jadi experience itu bukan berarti harus memiliki background yang cemerlang banget lah. Karena belum tentu juga konsultan yang baik bisa menjadi entrepreneur yang baik. Gitu. Itu belum tentu juga. Dan kalau misalnya ngomongin education institutions pun ada relevansinya juga gitu. Misalnya kalau emang dia ngambil title-nya CTO, satu team member, sebisa mungkin dia emang orang engineer. Jadi misalnya kalau untuk role seperti CTO itu penting banget, education experience. Cuman yang aku lihat sih memang kebetulan ada nilai lebih gitu, ada premium yang bisa dimiliki kalau memang universitasnya itu bagus. Itu ada banget biasnya menurut aku. Tapi back again sekarang yang kita lihat itu tidak menjadi deciding factor yang cukup signifikan juga. Jadi jangan juga misalnya kalau emang kuliahnya di university yang bagus and prestigious, itu belum tentu juga bisa mendapat investment gitu. Kalau misalnya kurang bagus, misalnya kurang cocok, terus sama team members juga ada semacam kayak kesenjangan gitu. Nah, terus bagaimana kita ngelihatnya gitu, team members yang baik itu kayak gimana? Jadi kalau udah lihat dari experience, cocoknya, terus dari misalnya sebenarnya juga biasanya kan kalau first meeting kita bisa melihat langsung kan ya. Jadi kita juga bisa menilai dari cara mereka berkomunikasi gitu. Dan juga ethics. Misal waktu sesimpel itu gitu. Ethics gitu, cara bertutur katanya gitu, cara mereka menjelaskan bisnisnya dan juga komitmennya. Karena ada banget misalnya secara founder yang mereka misalnya belum bisa fully commit gitu, masih part-time doang kerja di tempat lain. Ada juga misalnya yang serial founders ya, yang dia punya bisnis-bisnis lain. Jadi di sini biasanya kalau masih early stage banget kita lihat juga apakah mereka fully committed to the business gitu. Dan mereka udah bisa membawa orang-orang. Kenapa itu penting gitu? Kalau mereka udah bisa membawa tim members yang bisa full time juga, berarti udah ada orang-orang lain yang percaya dengan apa yang bisnis ini lakukan. Gitu. Jadi biasanya mungkin emang kita akan lebih prefer tim yang sudah cukup komplit, bukan komplit misalnya ada segambreng langsung 12 gitu, enggak. Cuman misalnya posisi-posisi penting tuh udah terisi gitu. Jadi dari yang semuanya ya di C-levels misalnya udah ada yang orang produk, ada orang marketing, ada orang operations, ada orang teknologi gitu. Karena another crucial point is sekarang yang kita lihat tuh banyak banget startups yang belum punya CTO gitu. Jadi biasanya mereka isinya itu orang-orang bisnis, orang-orang marketing, really good at selling their service or product, visi misinya juga bagus. Cuman pas kita omongin soal produk, itu jadi salah satu cost terbesar mereka yang harus mereka bayar, karena biasanya harus kerja sama agency, harus hire developer yang lepasan gitu. Nah itu jadi semacam red flag juga sih gitu. Jadi kelengkapan tim tuh penting banget, karena at early stage masih kuncinya itu adalah membangun produk kan, produk yang benar-benar ready untuk dijual ke pasar dan bisa pasar terima dengan harga yang oke juga gitu. Berikutnya, kalau tadi Mas sempat ngomongin apakah revenue atau gimana, kita tinggi fully aware ya, kalau misalnya early stage itu ada beberapa juga yang masih di tahap MVP misalnya, belum bisa ada revenue sama sekali. Nah, sebenarnya matriks apa sih yang kita lihat kalau misalnya belum ada gitu? Jadi revenue kan udah pasti memang yang paling penting ya, paling signifikan. Tapi kalau belum ada, kita bisa lihat matriks-matriks lainnya itu dari misalnya udah ada testing nih, udah ada pilot. Nah, kita mau lihat misalnya responden gitu, satisfaction levelnya berapa. Terus juga bisa sesimpel dari partners yang sudah di-acquire ya, menjadi emang sudah mulai permitraannya. Itu pun sudah menjadi
suatu matrix yang bisa dinilai gitu. Jadi kalau udah ada big names, misalnya important clients yang udah design, itu dapat memberikan signal kalau sudah dipercayai nih ya service atau produk ini dengan institusi lain. Jadi bisa dari situ sebenarnya. Dan yang terakhir tapi penting banget tuh market sih. Nggak mencakup hanya market size, tapi juga misalnya target marketnya yang dituju, terus trend dan forecast-nya juga si market ini kemana. Biasanya itu data yang disebutkan tuh data global gitu oleh banyak startup. Kalau nggak data dikutip dari source yang sama, misalnya dari Statista atau dari mana. Ini bukannya salah, cuman kurang akurat gitu. Jadi the real market size itu adalah besaran pasar dari target market yang dituju oleh startups-nya, tapi bukan besaran si industrinya ini berapa gitu. Itu tuh cuman kayak tamnya doang gitu. Jadi harus lebih akurat gitu, harus bisa menghitung juga value dari bisnisnya, ke produknya berapa dikalikan dengan jumlah target market yang ada di industri itu. Nah, misalnya kalau kita bikin software untuk ya software as a service, misalnya buat advertising firms. Nah, berarti yang harus dihitung tuh bukan sebatas kayak ada XX million dollars transactions happening in the advertising industry misalnya. Berarti kan market size-nya itu sebenarnya bisa dihitung dari misalnya harga servisnya berapa dikalikan estimasi jumlah firms ya, advertising firms atau agencies yang masuk gitu dengan pricing kita. Habis itu kalau udah tahu size aslinya, yang kita lihat itu juga tren gitu dari shaping. Sekarang kan trennya udah jelas ya, karena dampak pandemi yang sangat signifikan, udah banyak banget juga review kan atau juga research atau report mengenai efeknya terhadap industri itu apa aja gitu. Jadi sih biasanya kita lihat aja sih mana yang masih bisa survive during the pandemic era dan bisa terus sustain ke depannya verticals-nya gitu sih. Itu menarik banget sih. Aku ini dari yang terakhir yang dari market itu. Kalau dari perspektif startup, yang aku kadang-kadang kan juga suka nge-mentor teman-teman yang baru mulai banget gitu ya. Mereka tuh kadang-kadang kaitannya sama market size itu ya kan tadi ya udah dijelaskan juga ada ada Samsung ya, ada Telkom lah ya. Mereka kadang-kadang ketika pitch gitu ya, terutama ke investor, agak khawatir ketika fokus ke SOM-nya saja karena kadang-kadang kan suka dilihat kok marketnya terlalu kecil sih gitu. Itu gimana tuh kalau kayak gitu ya. Jadi kalau kita memang fokus mereka kan pengen pasti investor juga ngeliat tadi ya besaran marketnya atau forecast ke depannya kayak gitu. Tapi kalau ternyata SOM-nya ternyata yang diunggulkan atau perhitungannya tadi value-nya terlalu kecil, kok kayak nggak masuk sama nilai investment yang mau diminta gitu, kok nggak mungkin bertumbuh nih kalau sebesar itu. Itu bagusnya seperti apa ya? Apakah kita paparkan 3 level tiga-tiganya gitu atau memang fokus ke ya udah ini yang real segini nih kira-kira yang kira-kira bisa kita jangkau di Indonesia segini nih. Biasanya gimana tuh bagusnya? Sebenarnya salah satu cara itu adalah bisa memperlihatkan besarannya jadi secara keseluruhan nih tamnya berarti kan. Terus startup saya itu bisa langsung state gitu. Jadi misalnya kita mau ngambil berapa persen share dari the entire market. Nah, besaran share-nya ini adalah hitungan SOM-nya itu. Gitu. Jadi tanpa ngelihat itu dipecah-pecah banget, tapi kita cuma ngasih tahu kalau misalnya ini market sekarang yang mau ditargetkan si pecahannya itu dan yang tamnya adalah bisa dibilang forecast-nya kan gitu. Jadi dan ini adalah potensi secara keseluruhannya gitu. Cuman malah bakal helpful banget kok kelihatan jelas dulu gitu mana yang mau ditargetkan dulu out of that very big market. Karena kadang-kadang kalau enggak satu kadang-kadang tuh repetitif gitu. Bisa misalnya kalau agritech sama gitu datanya semuanya sama. Atau enggak jadi terlihat emang kurang realistis gitu. Apalagi kan sekarang juga ada beberapa industri yang misalnya belum ada hitungan akuratnya ya kalau di Indonesia ya, banyak kan masih global, kalau nggak maybe around Asia Pasifik hitungannya. Jadi sebenarnya ini cara lebih strategis aja sih, cuman pas ditampilkan di pitch deck bisa ditampilin dua-duanya gitu, tanpa memperlihatkan kalau marketnya cuma besaran kecil itu doang SOM-nya, bisa dibilang aja kayak misalnya ini TAM dan kita mau ngambil berapa persen dari TAM-nya ini untuk sekarang, misalnya the next 3 years gitu. Bisa dibentuk seperti itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya membantu juga kalau emang kita punya semua data aja gitu.
info data. Jadi punya tamnya berapa, sahamnya berapa. Kalau enggak specific verticals istilahnya ya, semua itu bisa jadi appendix. Tapi emang menurut aku sih key-nya itu kalau untuk presenting jadi sesimpel gini sih. Kadang-kadang tuh ribet nggak sih baca angka? Karena beberapa startup tuh kesulitan gitu saat menyampaikan besaran pasar, apalagi pas pitching dan dikasih waktu cuma berapa menit misalnya ya ke depan investor. Nah, kalau yang kaitannya sama tim, sama traction ya, mungkin ini aku gabung aja ya. Ini juga ada beberapa teman yang sempat kita ngobrol nanya. Aku lihat ya belakangan ini kayak nggak belakangan sih, mungkin ya udah selama ini berjalan gitu. Banyak juga startup atau let's say nggak kita ngomongin startup deh, tapi bisnis teknologi deh ya, yang mereka foundernya ataupun bisnis modelnya yang kaitan nama revenue juga, mereka fokus ke revenue, mereka fokus ke bagaimana bisnisnya bisa menghasilkan dari day one gitu ya, dari hari pertama kayak gitu. Mungkin itu juga yang suka atau yang mungkin preferensi diri kalau aku pribadi aku lakukan di bisnis yang aku jalankan kayak gitu. Bagaimana sih bisnis ini bisa menghasilkan dari hari pertama. Dan itu kadang-kadang menyebabkan pengalaman pribadi juga ya, menyebabkan bisnis itu tidak growth secepat jika kita mengesampingkan revenue terlebih dahulu di awal kayak gitu ya. Misalnya salah satu ininya apa ya? Ya misalnya kalau kita ngomongin B2B gitu ya atau B2C gitu, alih-alih kita bisa menghasilkan dari hari pertama kalau kita ngambil fee besar gitu, misalnya kalau marketplace kayak gitu ya. Atau kalau service ya udah kita bayar, mereka suruh bayar aja ke kita. Tapi itu jadinya ada apa ya? Ada restraint kan dari si calon merchant ataupun calon customer yang kita targetkan, karena harus bayar dari awal. Walaupun secara currency itu langsung jadi real money kan, tapi secara growth itu tidak secepat kalau oke, gue free-in dulu deh, atau gue gratiskan dulu, atau gue ngambil fee yang lebih rendah dan segala macem. Ini jadi kayak ada dua kutub nih. Satu, kalau aku mau ngikutin tren yang cukup menarik gitu buat investor, ya udah aku naikin growth-nya. Ibaratnya kita insentif dulu lah, ngasih insentif dulu agar growth-nya tumbuh. Tapi di sisi lain, gue pengen bisnisnya jalan nih agar nggak hanya mengandalkan, atau ya mungkin ada juga yang bilang membiasakan customer udah bayar dari awal gitu. Tapi ibaratnya ada dua tren kayak gini. Kalau menurut kamu gimana tuh terhadap dua tren ini? Oke. Mungkin aku bahas dulu secara general ya, karena kan belakangan ini juga ada beberapa cases mengenai startups seperti contoh paling populer WeWork ya. Itu kan yang bermasalah karena pursuit of rapid growth gitu, growth yang uncontrollable. Jatuhnya terus malah ujungnya cash flow-nya jomplang banget, jauh, padahal udah diinvest sama sekelas Sequoia gitu kan. Nah, terus sekarang kalau dari tren investment sendiri, kita bisa melihat sih udah makin banyak investors yang memberikan preference atau kayak memberikan reward lebih ke startups yang bottom line-nya itu lebih jelas gitu dalam hal financial statement-nya gitu. Jadi udah jelas mereka udah making money, kalau belum making money pun udah ada plan yang jelas menuju tahap itu gitu. Karena sekarang emang ujungnya kan emang kalau dibahas dari bisnis model juga, misalnya B2B, B2C, itu kan kelihatan jelas misalnya mana vertikal yang lebih bakar duit ya, gitu kan. Itu kan B2C. Nah, sekarang aja aku lihat makin banyak memang appetite itu condong ke vertikal B2B gitu. Setelah menyadari mungkin bisa dibilang lebih sehat gitu dari sisi financial. Tapi memang growth-nya tidak akan bisa cepat. Nah, kalau ngomongin dua tren yang berbeda ini, traditionally, kan startups itu memang dibuat modelnya gimana mungkin bisa mencakup market share yang besar dalam waktu cepat, terus baru making money afterwards kan ya. Secara tradisional kan seperti itu. Nah, cuma semakin sekarang kita lihat tren-trennya dan juga misalnya preferensi dari investor, sebetulnya akan lebih preferable startups yang udah bisa making money from day one gitu.
Karena untuk meningkatkan growth-nya itu mereka bisa ngambil dari investment kan, investment yang didorong untuk mencukupi biaya marketing misalnya, untuk menjangkau customer yang lebih banyak. Cuma mereka udah ada safety net gitu di awal. Beda dengan misalnya startups dengan model yang emang harus membakar duit di awal lebih banyak, terus baru nanti making money kalau sudah besar. Karena sekarang bisa dilihat model yang kedua ini, yang growth seeking, itu lebih cocok dengan tahapan di mana mereka sudah bisa mendapatkan institutional money yang kencang gitu. Tapi kalau misalnya kita dealing sama early stage investor, model ini masih kurang make sense gitu, kayak agak ngawang gitu. Karena banyakan bukannya mereka nggak ngelihat growth ya, misalnya semacam angel investor ya yang investment amount-nya tidak terlalu besar, dan mereka juga lebih risk taking, tapi mereka lebih melihat certainty, melihat kayak hal-hal yang memungkinkan aja untuk dicapai. Jadi mereka malah lebih prefer terhadap startups yang udah bisa making money gitu dari tahap early stage-nya itu gitu, dibanding yang langsung seeking growth. Udah ada revenue, kita udah bisa memutarkan uang itu kan, udah bisa bayar pegawai gitu, operating cash tuh ada gitu, bisa dipegang. Dan saat fundraising pun kita nggak kelabakan, karena sebenarnya fundraising itu kan juga ngeluarin cost banyak ya, cost dengan shifting our time away from doing the work, malah ketemu investor misalnya, terus misalnya traveling kayak Mas Panji dari Bandung ke Jakarta, jadi nggak makin jomplang gitu cash flow-nya kalau sudah ada revenue di awal. Nanti baru tahapan pembakaran duitnya lah ya kasarnya, itu dilakukan udah di tahap yang untuk membesarkan pasar. Jadi kita udah ada misalnya selama 2 tahun udah membangun traction, udah bangun fondasi ya, udah ada matrix yang cukup baik, jadi udah siap ketemu visi gitu, udah siap ketemu visi, udah bisa minta investment as yang lebih besar gitu. Tapi beda vertikal, beda cerita juga. Misalnya kalau emang kita ngomongin e-commerce, kita ngomongin social media, itu memang vertikal yang harus bakar duit di awal. Betul. Karena sangat heavily relies on the quantity of customers kan. Nah kalau ngomongin investornya nih, kalau aku lihat ya, based on ini ya, kalau berdasarkan pandangan aku beberapa kali pitch gitu, dan juga pernah ngobrol apa sih acara di Angin nih waktu itu ya, apa ya, Lanceon itu ya. Aku lihat jadi ada 2 tipikal juga sih, ada 2 tipikal. Nanti kamu coba koreksi ya kalau salah. Aku lihat ada 2 tipikal investor. Satu yang memang ngejar traction, yang mana dia mengharapkan in return adalah capital gain. Jadi oke, gue sekarang beli share lo 20%, 1 miliar gitu misalnya, atau berapa lah. Diharapkan nanti dalam setahun ke depan atau 2 tahun ke depan 20%-nya ini nilainya udah 5 miliar gitu misalnya. Jadi capital gain, bahasa aku mungkin capital gain, nggak tahu bahasa apa yang benernya apa ya kayak gitu. Itu satu. Yang kedua adalah investor yang memang fokus ke bisnisnya. Jadi dia tidak terlalu mengharapkan capital gain. Mungkin ada yang mengharapkan capital gain secara langsung gitu, tapi dia lebih mengharapkan return on investment-nya dari operasional bisnis yang dia lakukan. Jadi kayak oke, gue tahun ini profit sekian M gitu. Oke, gue dapetnya 20% dari sekian M itu. Tapi tahun depan segitu lagi, dia dapat lagi. Jadi lebih long lasting kayak gitu. Menurut kamu kayak gitu juga nggak? Atau itu cuman pandangan aku sebagai orang luar aja? Ya, itu bener banget. Dan bahkan di Angin tuh kita berusaha untuk mapping karakter investor yang beda-beda gitu. Karena kita dealing with banyak banget individuals gitu. Dan ada institutional juga, kita pun bikin profiling gitu untuk tahu secara persis apa data mereka tuh apa. Karena benar banget yang kata Mas Panji bilang gitu. Bahkan mungkin menurut aku lebih banyak lagi gitu, beda-beda kategorinya gitu, bisa diselisihin lagi gitu. Karena ini balik lagi, mungkin yang aku kaitkan juga gimana caranya startups mengenali investor ya gitu. Jadi sebelum kita bertemu, karena aku pernah banget beberapa kali lah dengar cerita atau melihat secara langsung startups yang berusaha ketemu semuanya gitu, semua investor diketemuin, semua visi diketemuin. Nah, menurut aku ini nggak efisien sama sekali gitu, karena objektif dan cara investasi yang beda-beda. Jadi ada memang misalnya emang yang fokusnya ke high growth business, orangnya oportunis gitu ya, jadi dia berani
invest di any verticals yang memang lagi hot misalnya, dan yang dilihat adalah capital gain yang signifikan di akhir. Tapi ada juga yang dia gitu, yang dia tahu yang bisa generate gitu, yang bisa terus berjalan. Makanya di Angin kita nggak menutup kemungkinan untuk offline businesses kayak F&B, retail, karena demand-nya itu masih ada dari investor gitu. Dan ini kan typical bisnis yang memang sangat safe ya, yang jelas making money-nya kapan gitu kan, terus operating cost-nya juga nggak terlalu besar misalnya. Jadi kita juga nggak menutup kemungkinan di situ. Jadi penting banget untuk pas nyari investment pertama kali, kenalin dulu profil investornya baik-baik gitu. Jadi misalnya harus mikir secara strategik sih, dengan kebutuhan yang beda-beda gitu. Misalnya pertama nyari pre-seed round gitu ya, bisa cari dulu yang orang emang ada di industri itu. Jadi dia bisa ngasih expertise juga, dia nggak melihat nggak mau nyari growth yang macam-macam juga, misalnya growth yang cukup bisa dibilang gradual ya, jadi secara berkala naik, tapi nggak harus drastis, tapi bisa bantu merampungi gitu bisnisnya. Nanti baru misalnya kalau ada round berikutnya, bisa masukin investor-investor yang oportunis gitu, yang dia lagi melihat agritech, tapi melihat yang high growth, cuman dia bisa ngasih bantuan investment juga kan, uang juga. Di tahapan yang kita udah berani untuk ngejar growth juga. Jadi bisa lebih strategik sih. Karena VC aja punya specific investment appetite gitu. Yang menurut aku itu semua tersedia jelas. Profilnya ada di website-nya, ada di LinkedIn-nya. Jelas vertical apa yang dia cari gitu kan. Terus range tiket size-nya juga berapa. Jadi sebenarnya kayak dua sisi gitu. Jadi investor belajar soal startup, tapi startup juga harus belajar soal investor. Ya, menarik banget itu. Kalau dari Angin sendiri sebenarnya lebih condong ke sisi yang mana sih sebenarnya, kalau boleh? Kalau aku lihat kan, kalau Angin bisnis modelnya sebenarnya, kalau aku bisa meraba gitu ya, bisnis model Angin itu sebenarnya membership fee dari investor ya, yang untuk mereka Angin memprovide mereka dengan ibaratnya dengan portofolio startup atau profil startup yang kira-kira dinilai oleh Angin memadai nih untuk bisa present ke mereka kayak gitu kan. Berarti kan kalau dari sisi, kalau aku ngeliatnya dari luar, berarti kan sebenarnya berusaha melihat dari sudut pandang si investor kan. Benar atau salah ya? Ya, benar. Jadi sih kita bisa dibilang jatuhnya jadi bukan broker, tapi kita sebagai semacam fasilitator gitu, fasilitator yang membantu proses investmentnya. Jadi bahkan kita pun di awal dapat inquiries orang yang mau join Angin pun kita juga screening dulu investornya gitu. Jadi kita juga mau tahu jelas apakah dia gitu, regardless of the investment activities ya, misalnya mau bener-bener kasarnya newbie gitu dalam dunia startup investing pun welcome aja, tapi kita mau lihat secara jelas value yang mereka bisa kasih dan juga appetite-nya. Kira-kira cocok atau enggak dengan startup-startup yang sekiranya masuk gitu, yang ada di Angin, ada di pool of our network. Cuma kalau ngomongin tadi masalah investment appetite kali ya jatuhnya, sebenarnya sih kalau lihat dari portofolio Angin dan karakteristik investor sih lebih banyak ke condong ke yang melihat dari ROI aja sih, return on investment gitu. Karena early stage startups itu bisa dibilang sangat risky kan. Kalau sudah ke tahap growth, itu udah langsung kita share ke VC sih gitu. Jadi memang Angin tuh fokusnya di early stage gitu, di early stage startup. Saya masih pada tahap validasi bisnis model dan juga pada tahapan mencakup market share lebih besar gitu. Tapi belum di tahap growth. Karena biasanya kalau udah kita dapat pitch deck misalnya yang diminta let's say udah 1 million gitu ya, 1 million US dollars, bahkan misalnya udah lebih dari 500,000 aja, itu udah kita kasih ke teman-teman VC gitu, karena itu bukan target market kita gitu. Ya, kalau kita ngomongin Indonesia secara global, secara umum ya, nggak hanya dalam konteks COVID ini, banyak komplain gitu ya, atau banyak studi sih sebenarnya yang aku lihat juga, sebenarnya model kayak Angin ini belum terlalu banyak di Indonesia. Artinya banyak banget startup yang memang kesulitannya tuh di early stage funding sih sebenarnya. Seperti tadi aku bilang ya, statementnya bahwa kalau udah masuk ke VC mah pasti bisa bergulir terus tuh dari
seed, udah langsung ke series A dan seterusnya gitu. Tapi justru yang jadi PR banget kalau kita ngomongin ekosistem ya secara keseluruhan itu justru di early seed-nya ini, di early funding-nya ini untuk startup kayak gitu. Mungkin atau bagaimana ya caranya biar ekosistem ini tetap bagus gitu, biar yang early, kalau kita ngomongin supply and demand gitu kan. Kalau orang-orang hanya mau invest di yang sudah jalan gitu, yang sudah besar lah ya ibaratnya, yang sudah masuk ke tadi let's say 1 million ya gitu, atau di atas 500.000 USD kalau based on angin tadi. Kalau sudah fokus ke sana, banyak yang fokus ke sana, artinya fokus yang di bawah di situ kan hilang ya. Artinya nanti supply untuk berikutnya juga hilang gitu. Kalau ya ini aja ya, atau nggak ini aja based on insight ataupun pengalaman, gimana ya cara-cara biar bisa ini ekosistemnya tuh bagus. Sebagai tambahan aku compare ya, misalnya kalau kita pernah juga coba rising di Singapura gitu. Dan ada investor orang Indonesia sebenarnya, tapi mereka udah di Singapura lah ya, udah di Singapura. Mereka sangat tertarik invest di early startup karena satu mereka ada insentif. Kalau nggak salah tuh 50% dari nilai yang mereka investasikan insentifnya berupa potongan pajak. Jadi misalnya mereka investasi 500 USD atau Singaporean dollar lah, mereka dapat potongan pajak 250 itu secara langsung gitu kan. Itu luar biasa banget gitu. Nah di kita tuh belum, nggak tahu ya, kita nggak tahu ngomongin regulasi enggak juga, tapi gimana menurut kamu gitu? Sebenarnya ini interesting banget. Jadi karena kebetulan kemarin itu ada salah satu project angin, kebetulan aku juga berpartisipasi, kita sempat nge-assess kemungkinan gitu ya kolaborasi antara ekosistem startup Indonesia dan Belanda gitu, dan memfokuskan pada 6 sektor gitu. Jadi ada agri, health tech, waste, sama water management gitu. Dan kemarin tuh aku berkesempatan juga jadinya bisa traveling gitu kan, ngelihat perkembangan di Belanda tuh kayak gimana, ketemu ekosistem players segala macam. Jadi di sini tuh emang kelihatan jelas banget kalau the macro level ya. Jadi ngebahas soal pemerintah dan regulasi juga emang cukup minim gitu, minim insentif dan juga supporting measures yang bisa gitu. Jadi misalnya contoh paling simpel di Belanda itu banyak banget inkubator atau accelerator program yang didanain oleh pemerintah, dan mereka udah langsung terfokuskan ke specific verticals gitu. Jadi bahkan di Belanda kan ada salah satu university yang terbagus ya untuk agriculture studies di Wageningen. Jadi bahkan mereka tuh ada semacam kayak Silicon Valley tapi khusus untuk agriculture di situ, yang banyak insentif dari pemerintah disalurkan. Karena back again, kalau kita ngomongin early stage startups development tuh kayak chicken and egg problem kan gitu. Gue mau develop produk, tapi gue butuh uang, pas gue nyari duit, orang mintanya produknya jadi gitu kan. Jadi kejar-kejaran, dan ternyata emang kalau aku lihat misalnya di Belanda itu banyak banget program yang memberikan grant gitu, banyak banget emang insentif di awal dari pemerintah yang mereka salurkan untuk startups ini untuk bisa mencapai tahap produknya ready lain gitu. Jadi nggak ada chicken and egg problem lagi. Jadi banyak banget capacity building ya, training gitu misalnya. Terus ada juga misalnya program khusus partnership dengan private sector atau dengan korporasi. Menurut aku ini penting banget gitu. Kenapa? Karena jatuhnya win-win solution dan juga bisa minimalisir cost development kan. Kalau misalnya mereka bisa pakai unit facilities-nya perusahaan, let's say kan. Tapi at the same time nanti perusahaannya bisa langsung mengabsorb teknologi baru ini. Dan itu mungkin yang aku lihat masih dikit gitu bentuk-bentuk program capacity building di Indonesia itu masih terbatas inkubator, accelerator yang sangat general gitu. Nggak fokus pada suatu vertikal, terus nggak fokus terhadap suatu klien misalnya, dan juga nggak mentandemkan lah startups ini dengan experts di bidangnya gitu. Kalau aku lihat sih ya, paling istilahnya signifikan dampaknya itu kalau memang kita punya program yang sangat spesifik gitu. Kalau untuk ekosistem yang aku lihat itu harus lebih banyak sinergi antar beberapa startups, dan juga ini masuk lagi ke misalnya sinergi dalam tahapan misalnya senior junior. Jadi yang mature stage startup bisa bantu yang junior gitu, saling banyak mentorship gitu. Karena ujung-ujungnya sih
kalau kita cuma ngandelin program inkubator atau accelerator gitu, not saying that mereka nggak useful, mereka udah sangat membantu banget ekosistem ini gitu kan, dan jumlahnya juga udah makin banyak programnya. Tapi harus lebih strategik sih gitu. Jadi kalau bisa, kalau ngasih mentorship ya ambillah emang yang startup founder gitu. Investor juga penting, ekosistem player juga penting jadi mentor. Cuman mungkin di tahap untuk how to fundraise. Tapi untuk di tahap inkubasi bisnis, menurut aku presence-nya startup founder yang udah sukses itu penting banget gitu. Karena mereka yang udah pernah ada di posisi yang sama gitu. Jadi penting banget misalnya Anji bilang Mas Anji suka ngasih mentorship kan ya, ngobrol-ngobrol. Itu harus bisa lebih ditingkatkan sih gitu. Jadi bahkan dibikin komunitas khusus spesifik industri gitu. Jadi resources tuh bisa di-share dulu tanpa harus bakar duit banyak di awal. Karena yang paling challenging memang di Indonesia ini belum didukung banget nih menurut aku secara ekosistemnya sama pemerintah. Oke, udah ada gerakan 1000 startups misalnya. Oke, udah ada grant juga dari Kemenristek. Tapi masih sangat minim jumlahnya. Dan banyak juga pengalaman yang misalnya di-link sama program pemerintah, itu ujung-ujungnya kena, ini aja sih kayak kena birokrasi gitu. Entah misalnya uangnya cair lama, gitu kan. Kalau nggak reportingnya juga ribet. Jadinya mereka harus ngambil, jatuhnya malah keluar cost lagi gitu, walaupun dapat duit. Jadi untuk sekarang, karena belum ada semacam, let's say, tax incentive di Singapura, terus belum ada sovereign fund kayak Hazanah di Malaysia yang bisa ngasih uang langsung ke startups. Jadi kita harus banget besarin di sense of community sih, community in special and specific verticals gitu, community antar early stage startups, dan bener-bener naikin juga kolaborasi sama sinergi gitu. Karena ujung-ujungnya kalian tuh bukan saling berkompetisi gitu, sebenarnya kalian tuh saling membantu satu sama lain. Bisa banget teknologinya merging gitu kan. Terus kalau kita lihat Gojek juga ujungnya tuh banyak banget emang make teknologi dari startup-startup lebih kecil kan, sama dia diambil. Jadi kolaborasi tuh has always been a key in ecosystem development. Cuman kayaknya masih kurang di embrace gitu, atau mungkin masih ngeliatnya kayak, enggak lah itu kompetisi gue gitu, atau gimana. Padahal menurut aku penting banget, itu win-win kok, itu beneran win-win solution buat kita survive dulu sekarang ini. Karena emang ekosistem kita belum well developed lah, bisa dibilang gitu, kalau dari supporting sistemnya ya. Iya, cuma kadang kalau antar startup itu sebenarnya aku karena udah cukup lama berkecimpung di bisnis ya, maksudnya aku ngeliat kadang-kadang tuh ego sih. Jadi oke lah kalau aku udah ada nothing, udah apa ya udah di umur segini udah nothing tulus lah sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk yang anak-anak muda tuh banyak yang ego sih. Jadi kayak gue yang paling bisa deh untuk di bisnis ini gitu. Padahal juga banyak yang belum ada pengalaman dan akhirnya ya startup founder titel aja, tapi jika ada lowongan beasiswa mereka apply jadi dan hilang ininya gitu, hilang gairahnya gitu. Nah, aku pengen nanya ke personal kamu nih. Kan sebelum di Angin aku lihat kuliahnya kan di Leeds ya, ngambil international business. Itu gimana bisa jadi ke Angin gitu? Maksudnya kan aku pikir tadinya tuh rata-rata yang finansial atau yang investment analis itu mungkin basicnya ekonomi atau finance lah kayak gitu. Tapi kamu international business, tapi itu S1 ya berarti ya? S1. S1 ya? Gimana tuh perjalanannya bisa begitu? Jadi sebenarnya gini sih, bisa dibilang international business itu luas banget gitu. Jadi benar-benar kalau bisa ngelihat kayak sekarang graduates-nya gitu ya dari major ini tuh berbagai macam profesi gitu. Jadi ada yang ke financial service, ada yang benar-benar ke banking misalnya capital markets, ada yang dia ke consultant gitu, ada yang dia khusus marketing. Karena kemarin sih sebenarnya aku kenapa ngambil international business ini, jadi kan biasanya mungkin yang tradisional jatuhnya business management ya, yang lebih populer gitu. Tapi international business di Inggris itu jadi mencampurkan juga essence soal ini sih, doing business abroad gitu. Jadi doing business globally gitu. Jadi bahkan aku dapat materi soal cross cultural management gitu, dapat hukumnya dapat dan innovationnya juga dapat gitu. Jadi bahkan awalnya aku tertarik sama dunia
entrepreneurship dan startups itu ada dulu matkul namanya tuh a global entrepreneurship gitu. Jadi itu tahun pertama aku inget banget. Aku udah langsung tahu gitu diajarin dengan dunia inovasi ini, dikasih tahu juga soal investment segala macam. Dan setelah itu jadinya cari tahu tuh mengenai ekosistem di Indo gimana sih? Karena kan dulu kayaknya masih paling baru ada Gojek kali ya. Itu Gojek aja masih baru-baru banget gitu, tapi belum ada ekosistem yang robust gitu pada zaman itu. Cuman akhirnya aku mulai cari tahu, pantau terus, dan ujung-ujungnya emang pas ngeliat ke depan tuh kayaknya lebih tertarik punya small business sendiri gitu. Tapi at the same time aku merasa juga masih lacking, bukan risk taker kali ya, jadi nggak berani langsung mulai aja gitu, mulai bisnis langsung habis kuliah misalnya. Jadilah akhirnya aku merasa tahapan awalnya untuk belajar dari sisi investor dulu gitu, sisi dari investor biar kita paham appetite-nya mereka apa, kita paham juga misalnya yang mereka lihat dari bisnis itu gimana, dan juga aku langsung terekspos sama berbagai macam bisnis model. Jadi langsung pas kemarin aku mulai cari kerja tuh langsung fokus nyarinya emang visi-visi di Indo gitu. Karena kebetulan major aku fleksibel banget gitu, cukup luas cakupannya, walaupun nggak fokusnya ke finance, tapi cocok dengan Angin, karena Angin kan ngelihatnya early stage startups ya, yang belum jelas juga kan gitu dari sisi financial reporting-nya gitu. Jadi banyakan tuh yang kita assess emang kualitatif datanya, lebih ngeliat ke strategi. Jadi cocok banget sebenarnya sama major aku dulu gitu, yang banyak kan soal manajemen, strategi. Jadi akhirnya aku sempat apply, dan dulu bahkan susah banget nyari lowongan divisi gitu. Jadi karena masih kayak kayak close network gitu, dikit banget yang mencantumkan job vacancies di website-nya, itu satu gitu. Terus mau cari reference juga nggak kenal gitu siapa-siapa, dikit banget, karena kan emang cukup kecil kan ya dunianya, dan orang-orangnya juga nggak banyak. Akhirnya dulu aku berani kirim cold emails ke orang-orang di LinkedIn yang kerja di divisi. Gitu, sampai akhirnya aku lihat Angin ada job openings, kayak dulu sempat aku apply juga di MDI, di Alpha, tapi emang beberapa misalnya karena memang mereka nggak perlu orang yang banyak kan, mereka lagi nggak hiring, ada yang bales lagi nggak hiring gitu. Jadi bahkan yang lucu tuh dulu pas aku udah dapet di Angin gitu, itu kan bulan Desember, terus bulan Januarinya orang Alpha kontak gitu, jadi baru sempat ngeliat message gitu, kayak dia ngundang interview. Tapi udah dapet. Udah dapet. Ini di tempat aku lagi, ini deket jendela, jadi kedengeran suara azan tipis-tipis. Enggak ya. Tadi oke sih, dan hustling banget ya. Terus aku lihat kan ini gara-gara kamu bilang itu S1, berarti kan umur kamu baru belum 25 ya berarti ya sekarang. Belum. Iya, maksudnya oke, ini sekarang kamu udah off dari Angin gitu ya, udah resign dari Angin, udah nggak di Angin lagi lah. Dan kamu udah dalam 2 tahun ini udah dapet mindset yang macam-macam. Aku sempat baca report kamu yang ke Korea itu ya juga ya. Kan aku juga register subscription-nya Angin ya. Waktu kayaknya tahun lalu itu ya. Aku lupa. Ini gara-gara COVID jadi 6 bulan terakhir ini nggak jelas nih waktu. Pokoknya itu ya. Jadi, dan aku lihat itu kamu juga bagus banget yang pas di situ gitu. Jadi kan kamu masih muda banget, belum 25 gitu. Terus udah dapet knowledge yang segini banyak. Sebenarnya what's next sih yang pengen kamu kejar ya? Apakah tetap melakukan activity yang kayak yang kamu lakukan di Angin sebagai konektor, dan mungkin juga jadi ekosistem player ya di scene startup ini, atau tadi sesuai dengan mimpi kamu ketika lagi kuliah, aku kayaknya pengen masuk ke dunia bisnis nih, ya, dan dengan knowledge yang sudah segini dan koneksi yang sudah segini, menurut aku sih ya patut dicoba juga. Ya, gimana kamu tuh kayak gitu? Jadi sebenarnya sih memang bisa dibilang karena role-nya Angin yang cukup diverse gitu, jadi bahkan dulu karena Angin ada advisory arm-nya juga kan, yang kita bikin banyak project sama clients, bikin report, bikin workshop. Itu jadi emang aku semakin tertarik juga nih sebenarnya sama dunia ecosystem builder gitu, karena melihat gaps-nya tuh ujungnya lebih banyak di supporter ini gitu, yang bukan investor, tapi dia bisa bantu semacam support dan juga bantuan secara knowledge terhadap beberapa players gitu.
dan juga jumlahnya. Tapi kalau ngomongin kayak let's say misalnya aku ngelihat 5 tahun ke depan tuh di mana sih, kayaknya emang dari dulu sih impian pengen bikin bisnis sendiri gitu, pengen bikin small business karena pengen ngetes juga sih gitu, ngetes knowledge sendiri, ngetes endurance aku sendiri gitu ya, seberapa bisa sih istilahnya tahan, dan seberapa bisa juga misalnya membangun bisnis sendiri ini gitu, not saying atau bukan juga ngerendahin orang-orang yang misalnya kerja masih kerja di kantor, kerja di perusahaan atau gimana, tapi aku ngerasa emang life experience-nya itu jauh lebih banyak aja sih kalau misalnya kita udah di titik yang bisa ngelihat ide kita sendiri terrealisasikan dan juga bisa memanage dan responsible untuk orang banyak gitu. Karena aku juga tertarik dengan konsep sebenarnya udah nggak mau nyebut social enterprise karena agak conflicting gitu ya, enterprise tuh nggak bisa social tapi bisa dibilang sama venture. aku juga punya pandangan kayak gitu tuh, dan kadang-kadang suka konflik sama teman-teman sosial bisnis ya. Kalau dia aku kasih pandangan kayak gini ya, aku tuh nggak tahu ya ini kaitannya sama value atau apa, cuman aku nggak bisa memisahkan atau nggak bisa membagi dalam diri ini mana niatnya gitu, ini niat sosial apa niat bisnis gitu. Iya, soalnya gini sih, jadi emang nggak bisa dipungkiri aja kalau aku ngelihat sebenarnya every business tuh punya impact gitu, tinggal dari bisnisnya sendiri aja gitu, mau seberapa besar ngasilin impact itu gitu. Jadi misalnya Gojek pun bisa dibilang social enterprise gitu kalau ngikutin definisinya, karena dia creating banyak banget job opportunities gitu kan, empowering juga banyak orang-orang. Cuman kok nggak dibilang sebagai social enterprise gitu. Jadi menurut aku semua bisnis tuh bisa create impact. Nah kalau aku personally mau lebih ekstrim gitu, jadi emang pingin bisnis yang impactful, jadi aku nggak ada kepikiran misalnya buat jadi unicorn atau gimana, cuman aku pingin bikin bisnis yang emang bisnisnya tuh empowering orang-orang, empowering community gitu. Jadi emang making profit, yes, tapi juga ngasih opportunity buat orang-orang untuk making profit juga. Jadi aku emang lebih condong ke sana sih, jadi lagi gali-gali juga, tapi tetap terus interest project-nya Angin, entrepreneurship modules, jadi kayak training program buat UMKM di Ambon. Tapi hal kayak gitu sih aku masih terus ikut karena aku percaya banget knowledge tuh kayak uang gitu. Knowledge tuh valuable banget. Jadi harus di-share sebisa mungkin kalau masih ada kapasitasnya. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ngomongin soal apakah nanti aku misalnya akan ikut investment world lagi atau gimana, itu aku malah belum kepikiran jujur gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya yang bikin agak conflicted banget kerja sebagai investment analyst itu adalah experience aku sendiri gitu. Aku belum pernah jadi Sarah founder, kalau punya bisnis kecil-kecilan punya, tapi levelnya nggak sama. Terus aku udah ada di posisi yang aku menilai bisnis orang. Itu sempet kayak conflicting banget early gitu, kayak sempat ada pertanyaan kayak gila gue siapa sih gitu. Kok bisa semena-mena banget gitu, cuman dari pemahaman secara teoritikal, pemahaman industri, terus udah nilai-nilai bisnis orang padahal belum ada di posisi itu. Jadi itu juga sih ada semacam drive buat emang harus coba dulu gitu bikin bisnis sendiri dibanding kita cuma ada di posisi sebagai analis aja gitu. Iya. Menurutku sih boleh lah dicoba bisnis ya. biar paling nggak ya ada tadi ya insight-nya jadi lebih luas gitu. Terus juga bisa ya nanti dalam ya apapun yang mau dicapai bisa di apa untuk next step-nya bisa jadi macam-macam lagi sih kayak gitu. Kebetulan aku juga lagi bikin ini sih, aku juga lagi bikin community hub gitu sih sebenarnya buat teman-teman para startup founder, sama juga yang aku sasar adalah digital creator. Dan sebenarnya dari obrolan tadi secara tidak sadar hal-hal itu yang aku lakukan di komunitas tersebut gitu, yaitu sharing tentang potensial grant yang memang tadi ya kita untuk masuk ke early stage memang kayaknya butuhnya grant deh di awal nih dari government kita lokal ataupun internasional, karena sebenarnya aku lihat justru malah kalau kita ngelihat ada gap grant dari atau hibah dari pemerintah kita lokal kecil,
Tapi ternyata dari luar tuh banyak banget gitu. Iya, bener banget. Bahkan kan Kiwi termasuk tahun 2017 kita juga sempat dapat grant dari luar, dan itu lumayan. Akhirnya aku share link-link ataupun apa ya, potensial atau challenge yang kayak gitu sih untuk teman-teman lokal sih. Dan aku rasa mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu cara aku untuk berkontribusi balik ke komunitas lah atau ke ekosistem ini gitu. Mungkin nanti kita apa ya? Nanti aku share deh ya apa yang aku lakukan itu ya. Barangkali dirimu tertarik untuk ini juga gitu, join atau kontribusi di situ gitu. Boleh banget. Oke. Kayaknya gitu aja sih. Mungkin terakhir ada lagi yang kira-kira pengen kamu sampaikan dan belum sempat aku tanyakan gitu, belum sempat aku ulik based on experience ataupun tips terakhir deh dari kamu gitu. Aduh, mungkin closing remarks aja sih. Aku juga ngucapin makasih banyak sekali lagi buat Mas Panji udah diundang untuk mengisi podcastnya gitu. Mana sempat kayak agak bingung nih, nggak aku udah nggak di angin. Cuman makasih udah dikasih waktu, at least masih bisa ya sharing lah ya. Terus aku juga open banget gitu buat sharing lebih jauh atau berkolaborasi juga sama teman-teman sekalian, sama Mas Panji, sama community atau sama teman-teman semua yang dengerin. Karena sebenarnya back again to closing remark aku sih, aku cuma mau ngebahas aja soal how to cope with pandemic dan juga how to cope with secara simply to keep your business going lah gitu ya. Karena ada banyak banget kan cases makin uncertain semuanya gitu, behavior customer berubah, behavior investor berubah, terus kalau ngomongin harga raw materials pun juga berubah gitu sekarang. Jadi sebisa mungkin terus ambil fresh mindset gitu secara bulan gitu, tiap bulan gitu. Jadi berusaha aja gitu ya, jangan termakan ego untuk do it on gitu. Ini tuh crucial moment banget di mana kita harus bisa mungkin balik lagi ke nilai Indonesia gotong royong gitu. This is very needed gitu, very needed tahap ini. Akan susah banget untuk survive, akan susah banget untuk sustain kalau kita hanya mikirin how to survive on our own gitu. Tapi gak apa banget gitu, gak apa banget do more, gak apa banget kayak berusaha gitu spend more time buat ngejangkau komunitas gitu, orang-orang untuk terus gali insight gitu. Bahkan bisa juga misalnya kalau untuk teman-teman yang baru mulai bisnis juga reach out ke orang-orang yang udah di industrinya gitu. Carilah sosok mentor, carilah orang yang bisa diketemuin. Jangan pernah punya pikiran kalau informasi atau kayak pengetahuan kita sendiri itu cukup gitu. Itu tuh enggak mau oke apapun data yang kita udah proses ataupun misalnya report yang orang bikin, itu tuh masih ada limitations-nya gitu. Jadi misalnya kalau kita bikin skripsi aja atau kita baca review suatu report, pasti kan ada part limitations kan gitu mengenai data. Karena memang itu hanya pakai beberapa sampel aja misalnya. Itu pun juga kembali lagi ke knowledge kita tuh juga cuman mau beberapa lama experience-nya itu terbatas banget gitu. Jadi coba menjangkau lebih banyak orang-orang sih untuk menggali insights dan juga pengalaman yang berbeda-beda gitu. Itu saran dari aku sih gitu. Jadi definisi kata minta tolong gitu tuh asking for a favor itu nggak usah malu-malu. Itu nggak apa-apa banget gitu. Unless kalau emang orangnya nolak ya udah gitu, mungkin emang nggak cocok. Cuman sense of collaboration, gotong royong itu harus ditonjolin banget sih sekarang ini gitu. Jadi di satu sisi yang bisa ngasih bantuan juga lebih aktif dan yang butuh bantuan juga harus sama aktifnya gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget resources yang digratiskan ya karena pandemik gitu. Aku ngelihat Coursera aja banyak sekarang yang gratis, kalau nggak di diskon. Jadi lebih aktif aja sih gitu dalam menggali-gali ilmu dari banyak sources. Jadi everything tuh harus multidimensional lah gitu dalam kita melihat suatu peluang maupun dalam menanggapi suatu kejadian. Gitu sih. Semangat. Dan juga
stay healthy paling penting. Betul. Mungkin. Betul. Semoga pandemi ini segera berakhir atau kurvanya paling nggak sudah slow down lah ya. Biar aku pengen ketemu langsung sebenarnya tadinya biar lebih enak ngobrolnya. Cuman ya gara-gara keadaan seperti ini ya kita ya masih alhamdulillah lah masih bisa ketemu dengan cara seperti Iya, ini. masih alhamdulillah banget. Oke, thank you Gem. Sukses terus apa yang dilakuin. Semoga apa yang mau dikerjain lancar gitu, dan knowledge-nya sih mudah-mudahan ya dengan kita ngobrol kayak gini banyak insights yang bisa diambil oleh aku sendiri secara pribadi, dan juga aku rasa nanti pendengar podcast ini lumayan banyak yang bisa diambil sih. Alhamdulillah nih bikin podcast kayak gini ternyata lumayan juga yang dengerin ternyata. Oh iya? Sekarang tuh ini kan mungkin masuk nanti 2 minggu lagi ya rilisnya ya. Itu episode ke 60 kalau nggak salah ya, masuknya episode ke 60. Pendengarnya tuh udah sekitar 70 ribuan sekarang. Aku juga kaget. Wow, banyak banget. Seandainya traction startup seperti itu. Seandainya ya. Iya. Tapi ya ini bagian dari give back to community lah sebenarnya yang coba aku lakukan. Oke, thank you Gem ya. Makasih banyak Mas. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Siap. Ini aku close dulu ya. Nanti aku close terus aku stop recordingnya baru nanti kita udahan gitu. Ya, terima kasih yang udah dengerin podcast ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.